Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 mata kuliah etika dan profesi guru akan menyampaikan materi tentang indikator kompetensi sosial guru yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Imaroh Alawiyah. Kemudian ada saudara saya Alvin Julian dan Haryadi Purnama. Untuk poin yang akan kami bahas di sini ada 6 poin. Yang pertama, pengertian kompetensi sosial. Yang kedua, pentingnya kompetensi sosial. Yang ketiga, aspek-aspek kompetensi sosial. Yang keempat, indikator kompetensi sosial. Yang kelima, karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial. Dan yang terakhir, peran guru di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian kompetensi sosial guru. Bahwasanya disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan, dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwasanya kompetensi sosial guru merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru sebagai bagian daripada masyarakat, yang mana guru dituntut untuk menjalani atau misalkan menjalin sebuah komunikasi yang baik, interaksi yang efektif dengan peserta didik, dengan orang tua peserta didik, dan dengan lingkungan sekitar dalam artian masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ketika memang secara hakikatnya guru merupakan bagian daripada masyarakat, maka guru dituntut memiliki suatu kecakapan, memiliki suatu standar kemampuan bagaimana guru ini mampu menjalin sebuah interaksi yang memang bisa menghidupkan suasana belajar gitu. Dalam artian ketika memang belajar berangkat daripada prinsip belajar merupakan interaksi. Nah, di situ bisa kita lihat bahwasanya ketika guru mampu menjalin sebuah komunikasi yang baik, mampu menjalin sebuah interaksi yang baik, dapat dipastikan proses belajarnya pun akan menghasilkan sesuatu yang baik lagi. Apalagi ketika guru itu berhasil menjalin sebuah interaksi yang baik sebagai posisinya sebagai makhluk sosial yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mampu berinteraksi dengan orang tua peserta didik. Itu dikatakan sebuah kecakapan yang harus memang dimiliki oleh seorang guru gitu ya, sebagai kompetensi dari sosial daripada seorang guru. Kemudian pentingnya kompetensi sosial guru. Selain daripada guru menyadari sebagai posisinya sebagai makhluk sosial, artinya senantiasa membutuhkan satu sama lain, senantiasa berinteraksi sama satu sama lain, melainkan di sini kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu harus bisa menjalin sebuah interaksi yang baik, sebuah komunikasi yang baik dengan peserta didik ataupun dengan masyarakat gitu ya. Apalagi dengan peserta didik, kita tahu bahwasanya suksesnya dalam proses pembelajaran adalah tatkala ketika seorang guru mampu menjalin interaksi yang baik dengan peserta didik. Artinya peserta didik tertarik dengan apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita utarakan, sehingga dalam proses pembelajaran interaksi yang terjadi antara guru dengan seorang murid itu menjadikan sebuah pembelajaran yang lebih efektif lagi, yang lebih menyenangkan gitu ya, yang lebih menarik lagi, sehingga tatkala seorang guru sukses dalam menjalin sebuah hubungan yang baik dengan peserta didik, maka disitulah kita sudah memenuhi seorang kompetensi sosial daripada seorang guru gitu ya. Nah, ketika memang guru ini memiliki sebagai makhluk sosial yang artinya selalu berhubungan dengan kehidupan masyarakat, di sini Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya seorang guru itu harus bisa membangun, memimpin, dan memberi suatu teladan yang baik gitu ya, menjadi suatu figur yang baik, bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang teratur, suatu lingkungan yang disiplin dengan rasa penuh tanggung jawab gitu ya. Nah, di sini guru dituntut untuk menjadi suatu pribadi yang memiliki standar kualitas gitu ya, suatu standar kualitas yang bisa menciptakan suatu lingkungan tersebut gitu ya. Dalam artian ketika ketercapaian atau misalkan dari relevansi adanya suatu kompetensi sosial guru yang dimiliki itu harus berkesinambungan dengan suatu kondisi yang memang menjadi suatu lingkungan yang lebih interaktif dan komunikatif lagi gitu ya.
Yang selanjutnya aspek dari kompetensi sosial guru. Secara garis besarnya, kompetensi sosial guru memiliki 3 aspek. Yang pertama bisa kita lihat dari aspek kognitif atau aspek kecakapan, kemampuan, keterampilan daripada seorang guru dalam menjalani statusnya sebagai makhluk sosial tadi gitu ya. Nah, dalam artian menjalin suatu hubungan dengan baik itu peserta didik, peserta atau misalkan tenaga kependidikan ataupun orang tua peserta didik dan masyarakat. Nah, yang kedua itu yang paling penting adalah aspek keseimbangan. Di sini, aspek keseimbangan tersebut adalah merupakan sebuah keseimbangan. Keseimbangan dalam bersosialisasi dan kebutuhan privasi gitu. Dalam artian, di samping menjalani hubungan atau misalkan berinteraksi dengan individu yang lainnya, itu seorang guru harus mampu menjaga sebuah kesinambungan antara mana sosialisasi, mana privasi gitu. Dalam artian tidak ikut saling mencampuri urusan orang lain gitu ya. Jadi tidak, kalau kan privasi ini dalam artian kebebasan dari individu gitu ya, dengan tidak ada pengaruh dari individu lainnya yang memang mengintervensi pada kehidupan seorang individu gitu. Dalam artian di sini tidak saling mengganggu lah gitu. Itu terjadi sebuah harmonisasi gitu ya dalam berinteraksi, terjadi sebuah komunikasi yang indah gitu yang dijalin. Memang dikatakan ini merupakan suatu aspek yang memang penting gitu ya, bagaimana menjaga suatu keseimbangan antara mana bersosialisasi, mana dengan kebutuhan privasi gitu. Dan yang selanjutnya dalam aspek kompetensi sosial guru itu adalah bagaimana seorang guru ini mampu menjalani sebuah interaksi sosial itu dengan teman sebaya dan teman seprofesi gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan ketika di masyarakat teman sebaya ini memiliki peran yang penting gitu dalam kita beradaptasi dalam suatu lingkungan yang baru. Kita tidak akan merasa canggung atau merasa gimana gitu kalau misalkan kita memulai interaksi itu dengan teman sebaya gitu. Apalagi kita di suatu lingkungan sekolah contohnya itu ada yang namanya teman seprofesi gitu. Dalam artian itu kan dalam kita sebagai pendidik dengan tenaga pendidikan yang lainnya itu harus menjadi suatu hubungan sinergitas yang memang dijalin dengan baik gitu. Kita harus mampu membangun sebuah komunikasi yang indah gitu, yang tidak saling menjatuhkan melainkan saling membangun gitu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang memang yang dikatakan sebuah lingkungan yang ideal gitu. Syarat 4. Indikator kompetensi sosial. Kompetensi sosial menurut Slamet PH 2006 terdiri dari 1. Memahami dan menghargai perbedaan, respek, serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. 2. Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Membangun kerja teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. 4. Melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua, peserta didik. 5. Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya. 6. Memiliki kemampuan mendudukan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya. 7. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kompetensi sosial mencakup perangkap perilaku yang menyangkut A. Kemampuan interaktif, yaitu kemampuan yang menunjang efektivitas interaksi dengan orang lain
seperti keterampilan ekspresi diri, berbicara efektif, memahami pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, menafsirkan motif orang lain, mencapai rasa aman bersama orang lain. B. Keterampilan memecahkan masalah kehidupan, seperti mengatur waktu, uang, kehidupan berkeluarga, memahami nilai kehidupan, dan sebagainya. Lima. Karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial. Menurut Musaheri, ada 2 karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial. 1. Berkomunikasi secara santun. Giblin menawarkan 5 cara terampil dalam melakukan komunikasi dengan santun, yaitu: A. Ketahuilah apa yang ingin Anda katakan. B. Katakanlah dan duduklah. C. Pandanglah pendengar. D. Bicarakan apa yang menarik minat pendengar. E. Janganlah membuat sebuah pidato. 2. Bergaul secara efektif. Ada 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki agar guru dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat, yaitu: 1. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. 2. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. 3. Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. 4. Memiliki pengetahuan tentang estetika. 5. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. 6. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. 7. Setia terhadap harkat dan martabat manusia. Untuk poin yang terakhir, yaitu peran guru di masyarakat. Bagaimana sih peran guru di masyarakat itu? Nah, guru sebagai pahlawan tanpa jasa di masyarakat itu memiliki 3 peran. Yang pertama, guru sebagai petugas kemasyarakatan, yang berarti guru memegang peranan ini bertugas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan di sekolah. Kemudian yang kedua, guru sebagai teladan di masyarakat. Dalam kedudukan ini, guru tidak lagi dipandang sebagai pengajar di kelas, akan tetapi diharapkan juga menjadi teladan di masyarakat. Dan yang terakhir, guru memiliki tanggung jawab sosial, yakni bekerja sama dengan mengelola pendidikan lainnya dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, guru juga harus banyak melibatkan diri dalam kegiatan di luar sekolah. Poin dari awal sampai akhir telah tersampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.